Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anis Komariah, NIM saya 2001060006. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah keturunan atau anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau adalah anak ke-10 dari 11 bersaudara. Seperti yang kita ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam merupakan pria tertampan sedunia setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketampanannya diibaratkan seperti bulan dan Nabi Muhammad seperti matahari. Suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk di hadapannya. Lalu beliau menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Lalu Nabi Yakub alaihissalam berkata, untuk menyembunyikan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya, untuk tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Karena arti dari mimpi tersebut, yakni kelak Nabi Yusuf alaihissalam akan mempunyai jabatan yang tinggi, dan Nabi Yakub, ibunya, istri Nabi Yakub, dan 11 saudaranya akan tunduk di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Lama-kelamaan Nabi Yakub tambah menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga 10 saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk melaksanakan niat tersebut, mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam ikut memburu dengan mereka. Nah, pertama-tama Nabi Yakub tidak mengizinkan, takut terjadi apa-apa kepada Nabi Yusuf. Tetapi 10 saudara Nabi Yusuf tetap kokoh ingin Nabi Yusuf ikut dengan mereka. Akhirnya Nabi Yakub mengizinkan mereka membawa Nabi Yusuf. Singkat cerita, mereka sudah sampai di hutan. Kemudian mereka ingin membunuh Nabi Yusuf, tetapi mereka masih kasihan kepada Nabi Yusuf. Dikarenakan mereka kasihan kepada Nabi Yusuf dibuang ke sumur, dan mereka mengambil pakaian Nabi Yusuf untuk diberikan kepada Nabi Yakub. Mereka berkata kepada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf sudah meninggal karena dimakan serigala. Mereka menuangkan darah busa di pakaian Nabi Yusuf tersebut. Kembali lagi ke cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di dalam sumur itu merasa kebingungan kenapa saudara-saudaranya membuangnya seperti ini. Singkat cerita, Nabi Yusuf ditemukan oleh pedagang yang ingin pergi ke Mesir. Pedagang-pedagang tersebut singgah untuk mengambil air di dalam sumur, tetapi yang mereka dapatkan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka menjual Nabi Yusuf kepada pembesar Mesir. Akan tetapi Nabi Yusuf tidak dijadikan budak, melainkan diangkat menjadi anak angkatnya pembesar Mesir tersebut. Singkat cerita, Nabi Yusuf diasuh dari kecil
sampai ia dewasa oleh pembesar Mesir dan istrinya. Tetapi istri dari pembesar Mesir itu menyukai Nabi Yusuf dan menjebak dan memfitnah Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Kemudian singkat cerita, Nabi Yusuf sudah beberapa tahun di penjara. Ia terus bersabar dan mempercayai suatu saat ia pasti dianggap tidak bersalah. Kemudian sang raja bermimpi. Ia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 gandum hijau dan sebutir gandum kering. Raja tersebut penasaran akan mimpi yang ia dapatkan. Kemudian ia memanggil seluruh orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi atau orang pintar untuk menafsirkan mimpinya. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Kemudian ada seorang teman Nabi Yusuf yang pernah berada di dalam satu penjara yang sama dengan Nabi Yusuf. Ia memberitahukan kepada raja bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bisa menafsirkan mimpi orang lain. Kemudian raja menyuruh prajuritnya untuk membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dan kemudian menyuruh Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Dan Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja. Ia berkata, nanti akan datang 7 musim subur dan 7 musim paceklik. Dan ternyata mimpi itu benar. Setelah mimpi itu benar, raja memberikan jabatan kepada Nabi Yusuf untuk mengelola bahan pangan. Nah, tiba saatnya musim paceklik, di mana seluruh wilayah yang ada di Mesir datang ke pemerintahan untuk meminta bantuan bahan pangan, termasuk saudara-saudara Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf terkejut karena saudara-saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf memainkan satu trik kecil, yakni menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa Benyamin, yaitu adiknya Nabi Yusuf, anak ke-11 dari Nabi Yakub. Nah, jika mereka tidak membawa adiknya Benyamin, maka mereka tidak akan mendapatkan bantuan bahan pangan lagi. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf balik ke kampungnya, dan mereka memberitahukan kepada Nabi Yakub bahwa pembesar Mesir menyuruh kami membawa Benyamin. Akhirnya karena terpaksa dan berat hati, Nabi Yakub mengizinkan. Setelah sampai di sana, setelah sudah mengambil bahan pangan, Nabi Yusuf memasukkan piala emas ke dalam karung yang dibawa oleh Benyamin, sehingga Benyamin ditahan di pemerintahan. Kemudian kakak-kakaknya pulang menceritakan kepada Nabi Yakub bahwa Benyamin ditahan, dan itu membuat Nabi Yakub tambah sedih karena belum usai kesedihannya kehilangan Nabi Yusuf, dan sekarang ditambah lagi dengan kesedihannya kehilangan Benyamin. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun kembali ke kota dan memberitahukan itu kepada Nabi Yusuf. Mendengar hal itu, Nabi Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa Nabi Yakub alaihissalam ke ibu kota.
Dan setelah sampainya di ibu kota, Nabi Yusuf tidak mampu menahan kerinduannya kepada sang ayah ketika melihat ayahnya. Lalu ia menceritakan semua tentang jati dirinya, dan mereka pun hidup bersama di ibu kota. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.